Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pamadewi. Seperti biasa, saya akan membahas topik-topik menarik. Tapi kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik. Adalah buku yang berjudul Zero Limit. Buku Zero Limit ini merupakan karya dari seorang guru besar. Tentu sudah tidak asing lagi kalau misalnya kalian pernah nonton The Secret, filmnya, ataupun baca buku The Secret. Itu tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Joy Vitale. Nah, Joy Vitale inilah yang menulis buku yang berjudul Zero Limit. Buku ini itu menceritakan tentang kisah dari sebuah metode, yaitu kembali ke titik nol dalam kehidupan. Karena dianggap bahwa titik nol itu kuasa dari ilahi, dari alam semesta itu bisa akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, selama ini memang kita seringkali merasa bahwa kehidupan ini adalah kendali dari diri kita, tapi ternyata ada kuasa yang lebih besar yang ada di sana yang bisa diakses melalui titik nol. Dan kuasa yang lebih besar itu akan mendatangkan segala kebaikan, kedamaian, kesehatan, kemudian dilancarkan rezekinya gitu dalam kehidupan ini. Nah, sebenarnya metode Zero Limit ini itu ditemukan pertama kali itu di Hawaii. Jadi Joy Vitale itu hanya nulis dari apa yang dia ketahui dari gurunya. Gurunya itu namanya yang mengenalkan metode ini ke Joy Vitale itu adalah Ihaleakala Howland. Jadi seorang PhD ya dia. Jadi gurunya ini yang mengajarkan dia pertama kali kagum dengan gurunya ini itu karena gurunya ini bisa menyembuhkan pasien dengan gangguan jiwa tanpa harus dia bertemu. Jadi hanya dengan mengambil tanggung jawab gitu istilahnya, bahwa dia bertanggung jawab dengan orang-orang yang bermasalah yang dia ketahui. Kemudian memorinya itu dihapus gitu dengan yang namanya Zero Limit ini untuk kembali ke titik nol. Metodenya sangat mudah sekali, dibahas di buku ini. Jadi ada metodenya itu dengan mengucapkan kata-kata tapi dengan kesadaran ya, misalnya jadi kayak gini aja. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Saya menyesal, maafkanlah saya mengasihimu, saya menyayangimu, terima kasih. Jadi semua apapun yang terjadi gitu yang kita dengar, baik itu cerita menyenangkan, menyedihkan, yang kita dengar di telinga kita, yang kita lihat gitu, artinya ada sebagian kecil keterlibatan kita atas peristiwa tersebut. Nah, di saat kita menghapus memori buruk terhadap peristiwa tersebut, maka peristiwa itu pun akan berubah gitu. Nah, ini dijelaskan di sini tentang bagaimana proses penyembuhan yang terjadi dengan melakukan pembersihan itu. Nah, di sini disampaikan nih. Nah, gurunya itu si Ihaleakala Howland itu juga belajar Zero Limit, atau kalau di Hawaii disebut dengan Ho'oponopono. Itu pertama kali dia belajar dari yang namanya Morna. Jadi kalau yang gurunya si Howland ini, dia doanya tuh seperti ini. Pencipta, ayah, ibu, putra ilahi yang esa, kalau saya, keluarga, sanak saudara, dan leluhur saya telah menyakiti Anda, keluarga, sanak saudara, dan leluhur Anda dalam pikiran, kata, perbuatan, serta tindakan sejak awal penciptaan kami hingga sekarang, kami memohon pengampunan Anda. Biarlah ini membersihkan, memurnikan, membebaskan, membuang semua kenangan negatif, hambatan, energi dan getaran, serta mengubah energi yang tak diinginkan ini menjadi cahaya murni, dan terjadilah. Nah, ini doa yang diucapkan sama gurunya si Howland. Jadi gurunya Howland, Morna, inilah yang pertama kali menemukan yang namanya Zero Limit atau Ho'oponopono atau identitas diri. Simple ya.
Jadi cukup dengan terima kasih, aku mengasihimu. Nah, di sini juga disebutkan, saya cerita sedikit ya. Ada 4 proses pemecahan masalah Ho'oponopono, identitas diri yang dapat diterapkan untuk membangun kembali identitas diri melalui pengosongan masalah kenangan yang bermunculan kembali dalam pikiran bawah sadar. Saya mengasihimu. Kalau jiwa mengalami masalah kenangan yang bermunculan kembali, katakanlah padanya di dalam batin atau tanpa suara, saya mengasihimu. Kenangan sayang, saya berterima kasih atas kesempatan untuk membebaskanmu dan saya seluruhnya. Saya mengasihimu. Dapat diulang berkali-kali dengan tenang. Kenangan tidak pernah pergi, berlibur atau pensiun kecuali Anda memensiunkannya gitu. Saya mengasihimu dapat digunakan bahkan kalau Anda tidak sadar akan masalahnya. Sebagai contoh, hal itu dapat diterapkan sebelum digunakan dalam aktivitas apapun seperti melakukan atau menerima panggilan telepon dan sebelum menarik mobil Anda ke suatu tempat. Jadi yang dianggap kenangan ini jadi gini, biasanya sebuah permasalahan apapun yang terjadi gitu, yang kita anggap masalah yang terjadi dalam hidup ini, itu adalah sebenarnya sesuatu yang belum beres gitu, baik itu dari masa lalu gitu kan, yang belum beres. Jadi kalau misalnya kita begitu pun juga dengan harapan-harapan kita. Jadi seringkali kita dalam mencapai sebuah tujuan itu terkendala karena harapan kita. Jadi kita terlalu berambisi, pada akhirnya kita nggak bisa dapetin apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jadi di sini tuh kita disuruh melepaskan baik itu harapan ya berkaitan dengan masa depan ya, baik itu juga yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi semua itu dibersihkan. Cara membersihkannya itu adalah yaitu dengan aku mengasihimu. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Aku menyesal, tolong maafkan saya mengasihimu, saya menyayangimu, terima kasih. Jadi seperti itu. Nah, terus proses terima kasih gitu. Jadi proses ini dapat digunakan dengan atau menggantikan saya mengasihimu, sementara saya mengasihimu bisa diulang berkali-kali dalam hati. Nah, terus juga dia menyarankan untuk minum, jadi air solar biru ya, meminum banyak air merupakan praktek pemecahan masalah yang luar biasa, terutama kalau itu air solar biru. Ambillah sebuah wadah kaca biru dengan tutup yang tidak terbuat dari logam. Tuangkan air keran dalamnya, letakkan tepat wadah kaca biru itu di bawah sinar matahari atau lampu pijar, bukan lampu neon ya, selama paling sedikit 1 jam. Setelah tersolarisasi, air ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Minumlah air ini, memasak menggunakan air ini, bilas dengan air tersebut gitu ya. Dan juga dia juga menyarankan untuk makan buah stroberi atau blueberry. Buah-buahan ini mengosongkan kenangan. Buah-buahan ini dapat dimakan segar atau dikeringkan. Buah-buahan ini juga dapat disantap sebagai selai, jelly, dan bahkan sirup atau es krim. Ini bagus sekali bukunya. Memang kebanyakan di sini adalah cerita tentang pertemuannya dia dengan Dr. Howland ini. Di sini juga dijelaskan bahwa sebenarnya bukan makanan. Jadi bisa kayak gini, dia awalnya ngira bahwa gurunya itu yang Dr. Howland ini adalah vegetarian gitu, jadi nggak makan daging atau pola makannya dia tuh sehat gitulah. Tetapi ternyata enggak. Jadi dia makan burger, fast food, terus dia juga menggunakan cerutu gitu kan. Jadi dijelaskan di buku ini sebenarnya bukan makanannya yang membuat penyakit itu, tetapi adalah bagaimana pikiran kita tentang makanan itu. Misalnya kita sudah berpikir bahwa burger itu makanan junk food, burger itu nggak sehat gitu, otomatis saat kita makan itu pun yang kita dapetin. Tetapi kalau kita berpikir bahwa burger itu adalah makanan, ya dia memberikan manfaat bagi tubuh saya, burger itu adalah makanan sehat, jadi makanya dia nggak akan ngefek buruk terhadap tubuh itu. Jadi kembali lagi di sini diceritakan bahwa makanan atau apapun lah yang masuk ke dalam diri kita itu baik atau buruk itu tergantung dari pikiran kita.
Jadi seperti apa kepercayaan kita tentang sesuatu itu. Maka kita kan sering juga ngeliat kan, misalnya orang dia perokok gitu kan, tapi umurnya panjang aja tuh, dia baik-baik saja gitu. Tapi ada juga yang memang perokok akhirnya dia sakit gitu kan. Nah itu jadi mungkin karena tergantung itu dari keyakinannya dia, dari pikirannya dia terhadap apa yang dia makan, terhadap apa yang dia sedang lakukan gitu. Oke, demikian dulu yang bisa saya bagikan. Buku ini saya beli secara online, ini terbitan Gramedia ya, mungkin coba dicek di Gramedia apa masih ada, tapi sebelumnya saya juga sempat ngecek di Gramedia khususnya di Bali, itu buku ini udah nggak ada lagi di sana. Di beberapa toko Gramedia yang di Bali saya sudah cek, ini nggak ada. Saya beli akhirnya secara online. Ya, jadi kalau misalnya pengen tahu juga apa sih Ho'oponopono, itu banyak kok di browsing aja. Jadi Ho'oponopono itu simple, jadi kita ngambil tanggung jawab atas apa peristiwa yang terjadi, bahwa di situ ada tanggung jawab kita untuk membersihkan kenangan negatif dari pada peristiwa tersebut. Dengan itu dibersihkan, maka peristiwa itu pun akan berubah gitu. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di rekaman video lainnya.